Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang edisi ke-11 ya kali ini. Nah, bagaimana teman-teman yang kemarin bisa mengatasi sindiran-sindirannya di edisi yang ke-10 kemarin ya, kita sudah bahas. Yang belum lihat, coba bisa ditonton videonya ya, oke? Sebelum teman-teman melangkah ke step diet selanjutnya, siapa tahu nanti ada yang sindir sana sindir sini ya, nyinyir sana nyinyir sini, terus teman-teman akhirnya jadi tumbang ya. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas tentang, di edisi yang 11 ini kita akan membahas tentang air. Oke, gimana pasokan air teman-teman, sudah cukup? Oke, sebelum kita membahas ke materi intinya, kita akan ngomongin dulu ya tentang apa yang kita makan hari ini. Ini buahnya saya ada pisang, tapi ini nggak saya makan semuanya ya, paling cuman 4 biji karena ini kecil-kecil ya pisangnya. Kemudian ada tomat, sayurnya kacang hijau, kemudian di sini ada telur, terus ini ada tahu. Hari ini karena tadi saya nggak sempat belanja ya di pasar, jadi hari ini nggak ada protein hewani. Protein hewaninya cuma telur aja ya. Biasanya kan saya ada daging, ada ikan-ikanan ya. Nah, hari ini saya fokusnya ke telur sama tahu. Kemudian untuk karbohidratnya ini ada karbohidratnya, tadi saya sudah makan nasi ya. Saya tadi sudah makan pisang, terus saya makan nasi duluan karena tadi ada acara gitu, jadi saya terpaksa harus makan nasi. Jadi saya nggak memasukkan karbohidrat yang lain karena sudah memasukkan nasi tadi di awal. Oke? Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk pola makan, teman-teman usahakan makannya beragam, oke? Karena sekali lagi kita adalah spesies omnivora. Jadi tubuh kita memang sudah desainnya memang untuk makan yang bermacam-macam. Enzim yang dikeluarkan juga ada enzim pemecah protein, ada enzim pemecah karbohidrat, ada enzim pemecah lemak. Semuanya sudah disediakan sama Allah. Jadi kasih mereka semuanya enzim-enzim itu porsi yang tepat biar mereka semuanya bisa kerja, biar nggak saling nggak pada kaget ya teman-teman ya kalau teman-teman masukin semua makanan itu. Oke, jadi kita nggak bisa makan satu hari cuma karbohidrat doang, atau satu hari cuma protein doang, atau satu hari cuma lemak, tok gitu nggak bisa ya. Jadi usahakan kita harus seimbang. Oke, nah sekarang sambil saya makan, sekarang kita akan membahas tentang air. Oke, step pertama sebelum teman-teman masuk ke pola makannya teman-teman, bagaimana teman-teman mengatur pola makan. Step yang pertama yaitu adalah apa teman-teman? Ya, step yang pertama adalah air. Saya singkirkan dulu ya piringnya ke bawah ya. Oke, sekarang hari ini kita mau makan sup tahu sambil kita makan. Ini ada sup tahu, saya suka bikin sup tahu. Jadi tahunya cuma saya rebus saja terus bikin kuahnya gitu ya. Kalau pengen pedas tinggal dikasih sambal. Oke. Air. Kenapa kok kita selalu butuh air ya? Karena tubuh kita itu ya tidak bisa memproduksi air sendiri dari dalam tubuhnya. Jadi memang harus ada pasokan dari luar. Jadi nggak bisa tubuh itu memproduksi sendiri air di dalam tubuh, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada pasokan dari luar, yaitu yang terhitung sebagai air yang berguna untuk tubuh itu adalah air putih. Ya. Jadi untuk air boba, air kopi, air teh, air apapun itu ya, alkohol dan lain sebagainya, bahkan ini kuah sup ya, itu tidak terhitung cairan ya, tidak terhitung cairan yang dapat membantu mekanisme tubuh. Oke. Jadi teman-teman usahakan yang diminum adalah air putih. Berapa kebutuhan air putih kita dalam satu hari? Coba teman-teman nanti dihitung ya, 40 cc. Kalau teman-teman yang nggak terlalu aktif berolahraga atau yang nggak terlalu aktif kegiatan sehari-hari, bisa menghitungnya 40 cc kali berat badan. Misalnya berat badannya teman-teman 60 kilo, berarti 40 cc kali 60 kilo 2400 cc atau 2,4 liter. Oke. Nah, caranya teman-teman, biar teman-teman bisa memenuhi pasokan airnya teman-teman setiap hari, itu teman-teman ini pakai gelas yang sekaligus langsung 500 cc. Ya.
Itu loh, sekarang banyak banget ya gelas-gelas yang besar, yang ada ukurannya itu sekali langsung minum 500 cc. Itu kalau teman-teman kuat. Kalau masih belum kuat, boleh pakai gelas yang kecil-kecil. Tapi teman-teman kalau pakai gelas yang kecil-kecil tuh, kalau saya itu terlalu beresiko ya. Kadang kita lupa gitu. Kadang kita lupa. Jadi kalau saya ngitungnya untuk pola minum ya. Ini kita masukkan ke pola minum ya. Sebelum kita masuk ke pola makan, pola minum harus beres dulu. Oke? Jadi, kalau saya bangun tidur, setiap kali saya bangun tidur, itu saya akan minum. Oke, minum 500 cc. Bangun tidur, langsung segera minum 500 cc. Itu gunanya untuk apa? Kalau teman-teman tidak tahu, kondisi ketika teman-teman tidur, ya, ketika tidur satu malam, itu kan kadang kan berkeringat ya, berkeringat. Kita nggak tahu kondisi kita sedehidrasi apa, sekurang apa tubuh kita kekurangan air. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengganti cairan yang hilang pada waktu kita tidur. Karena pada waktu kita tidur itu tubuh juga bekerja loh, beraktivitas loh ya. Ya sudah saya jelaskan di episode sebelumnya bahwa ketika kita tidur, organ-organ kita sedang bekerja, organ-organ kita sedang ada yang istirahat, organ-organ kita ada yang yang meregenerasi selnya gitu deh. Nah, itu juga membutuhkan pasokan air yang banyak gitu deh. Itulah kenapa ketika kita tidur sekalipun kadang kita juga berkeringat ya, kayak beraktivitas gitu ya. Nah, dan seberapa banyak air yang kita keluarkan itu kita juga tidak tahu pasti seberapa banyak. Makanya cepat-cepat segera dikembalikan itu kekurangan airnya. Oke. Kalau saya langsung minum 500 cc ketika bangun tidur. Terkadang kita salah paham loh. Pagi-pagi bangun tidur kok perut rasanya udah lapar. Nah, padahal teman-teman tahu tidak, kalau sinyal lapar sama sinyal haus itu sulit dibedakan. Sinyalnya sama-sama kayak pengen makan, kayak pengen kemasukan sesuatu gitu nggih. Jadi jangan buru-buru memutuskan kalau jenengan bangun tidur langsung nyari makan. Ya memang pada kondisi kita bangun tidur itu rasanya lapar, kayak lapar ya. Padahal sebenarnya itu jenengan nggak lapar. Tubuh jenengan hanya dehidrasi. Karena sinyal lapar dan sinyalnya haus itu sama. Sulit banget dibedakan. Jadi caranya, sebelum jenengan memutuskan untuk lapar dan ngembat apapun yang ada di samping jenengan, itu jenengan usahakan minum dulu. Dikasih air dulu. Oke. Nanti insya Allah dengan cara seperti itu, jenengan akan bisa menunda makanan di pagi hari. Oke, kalau jenengan baca bukunya OCD Mas Deddy Corbuzier itu ya, beliau Mas Deddy Corbuzier itu men-skip ya kayak Adrai gitu ya, mereka yang bodybuilder itu mereka rata-rata men-skip waktu makan pagi. Ya memang kalau kita sudah ditanamkan sejak kecil, kalau pagi itu harus sarapan ya, kalau pagi itu wajib sarapan. Tapi terkadang jenengan ngerasa nggak sekitar pukul jam 9, jam 10 kalau jenengan sudah pagi-pagi sarapannya terlalu dekat banget dengan bangun tidur, terus jenengan ngembat roti atau apa gitu ya di sebelah jenengan, nanti setelah jenengan pukul 9, 10 kita kayak lemes, nggak bertenaga, ngantuk ya nggak? Sekitar jam-jam itu biasanya. Nah itu biasanya kemungkinan jenengan terlalu memasukkan sarapan-sarapan yang kurang sehat. Sarapan-sarapan yang tidak diperlukan oleh tubuh, bahkan malah mengganggu kinerjanya tubuh. Jadi itulah kenapa sekitar jam 9, jam 10 seharusnya, kalau menurut ritmenya tubuh, siang itu memang tubuh kondisinya on banget, secara suhu tubuhnya juga tinggi ya. Suhu tubuhnya semakin siang semakin naik. Karena apa? Karena tubuh maunya kita beraktivitas. Tapi kenapa kok malah kita mau ditidurin jam 9 sampai jam 10 itu ya? Kita kok ditidurin kerja kayak ngantuk, kayak gak semangat gitu ya. Nah, kemungkinan besar mungkin
Mungkin jenengan terlalu terlalu fokus di sarapan. Padahal sebenarnya kalau kita skip sarapan, saya sendiri juga nggak pernah sarapan. Saya sarapan maksimal itu minimal itu jam 11 sih. Kadang jam 2 siang itu baru sarapan saya. Kadang kalau puasa itu saya terakhir makan jam 2 siang kemarin, terus nanti baru buka jam 6 sore. Apakah saya lemes? Tidak, saya beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi manfaatnya minum air di pagi hari itu bisa mencegah jenengan untuk tidak ngembat makanan-makanan yang biasanya kalau di pagi hari itu kan jenengan belum masak, belum persiapan apa-apa gitu ya. Jenengan ngembat makanan-makanan yang biasanya low nutrisi. Makanan-makanan low nutrisi ini, yang rendah nutrisi ini nanti akan menyebabkan jenengan jadi lemes. Biasanya itu kan meningkatkan gula darah ya, makanan-makanan yang makanan-makanan yang yang tepung-tepungan, mie-mian gitu ya jenengan, atau roti-rotian gitu ya. Itu kan bisa meningkatkan gula darah jenengan. Jadi tubuh kayak kecapean gitu ya. Nah, coba tips saya ini coba dicoba setiap hari. Ya, setiap hari ketika bangun tidur gak usah mikir apa-apa, gak usah mikir lapar, gak usah mikir apa-apa. Yang penting jenengan bangun tidur langsung minum 500 cc. Nah, nanti kalau biasanya jenengan sarapan ya, misalnya sarapannya jam 7, jam setengah 7 jenengan minum lagi. Setengah jam sebelum sarapan jenengan minum lagi. Itu kan udah 1 liter. Nanti siang, setengah jam sebelum makan siang minum lagi 500 cc. Sudah 1,5 liter ya. Nah, kemudian nanti makan sore jam 4, misalnya jam setengah 4 jenengan minum lagi 500 cc. Udah 2 liter ya. Kemudian yang setengah liter monggo jenengan gunakan untuk di sela-sela makan atau setelah makan sedikit saja nggih. Karena kalau jenengan setelah makan kenyang gitu, nanti kalau kemasukan air terlalu banyak rasanya kayak nggak enak gitu ya. Nggih, ya. Jadi seperti itu. Jadi jenengan benar-benar atur pola minum jenengan, sesuaikan dengan kebutuhan jenengan setiap hari. Oke? Nah, itu akan sangat membantu jenengan untuk mengendalikan nafsu makan jenengan. Air itu berfungsinya itu kaya banget nih. Dia berperan besar dalam diet jenengan. Itulah kenapa jenengan kadang pernah ya menjumpai ada diet air putih gitu ya. Sebenarnya diet-diet seperti itu dia mencoba menekankan kepada kita bahwa air putih itu juga sangat membantu dalam proses diet. Karena kadang kita sering salah paham. Padahal sebenarnya kita nggak lapar. Tubuh kita cuma butuh air putih. Ya, cuman butuh air putih, tapi kita mengasumsikannya, belibet ya, mengasumsikannya sebagai lapar. Teman-teman sebelum memutuskan lapar, minum air putih dulu. Siapa tahu tubuh jenengan hanya dehidrasi, nggak kelaparan. Oke, jadi sesuaikan jatah minum jenengan 1. Oke, nah kemudian yang kedua, ketika jenengan sudah cukup minum air putih, hindari minuman-minuman yang manis. Oke. Seharusnya kalau jenengan cukup air putih jenengan nggak nyidam minum-minuman manis. Itu udah otomatis seharusnya. Kalau jenengan masih mencari minum-minuman manis seperti kopi, teh, atau boba dan lain sebagainya, itu karena sebenarnya tubuh jenengan tuh dehidrasi. Dan jenengan juga salah paham lagi. Tubuh jenengan minta air putih, tapi jenengan malah saking dehidrasinya tubuh jadi kayak menghayal gitu, memasukkan minuman-minuman yang kayak enak gitu ya. Nah, itu cuman salah paham doang ya sebenarnya. Kalau jenengan cukup air, jenengan nggak akan mengidamkan minum-minuman manis seperti itu. Sebenarnya minum-minuman manis itu nggak dibutuhkan oleh tubuh kita. Justru minum-minuman yang mengandung terlalu banyak kafein, itu dia akan menyerap air terlalu banyak dari tubuh kita. Jadi kayak kita minum kopi manis ya, misalnya 1 gelas, itu sama saja jenengan udah menyerap air dalam tubuh jenengan. Nah, terus seharusnya jenengan harus mengganti air yang jenengan serap itu dengan 1 gelas air lagi.
Kan jadi sayang. Sayangnya juga, semua minuman manis itu dia minuman tapi berkalorinya tinggi banget sayang. Nah, karena dia kalorinya terlalu tinggi, jadi dia dihitung kayak makan gitu loh. Kayak kita makan, dan itu juga menghasilkan energi yang harus kita habiskan untuk beraktivitas. Kan sayang banget. Kalau jenengan minum air putih, dia itu nol, kalorinya nol. Jadi jenengan minum sebanyak apapun, sampai 3 liter sekalipun, misalnya tubuh jenengan besar ya, kan kebutuhan airnya juga besar. Itu nggak berdampak apapun pada kalori. Dia memang hanya membantu kerja tubuh dan mekanisme tubuh tok. Jadi nggak berpengaruh nggak berpengaruh sama sekali pada energi kita, pada kalori kita. Berbeda dengan jenengan minum boba ya misalnya ya, 1 gelas itu misalnya kalau jenengan hitung di aplikasi itu mungkin sekitar 300 kakal ya misalnya. Nah itu kan sudah sama saja dengan jenengan makan satu piring nasi sama lauk-lauknya sekalian semuanya. Kan sayang banget. Jenengan bilang aku tuh belum makan 1 hari ya. Tapi jenengan udah minum bobanya 4 gelas, sama aja udah makan 4 piring nasi dong sama lauknya sekalian. Memang ketika kita melihat minum-minuman yang wow, minum-minuman kekinian misalnya boba atau cincau dan lain sebagainya gitu ya, yang semuanya manis gitu, semakin manis semakin menjadi favorit ya, itu otomatis secara otak kita itu emosi dulu yang kerja ya. Jenengan akan suka banget melihat minum-minuman itu ya. Tapi begitu jenengan ambil nafas dulu, ketika melihat minum-minuman itu nggih, biarkan yang nalar kita itu jalan. Memang nalar itu selalu loadingnya lambat nggih. Memang emosi selalu lebih cepat. Jadi ketika jenengan nuruti emosi, emosi maunya apa? Emosi maunya makan boba, minum boba ya. Nah, kemudian tapi jenengan masukin nalar, kalau saya minum boba, ambil nafas dulu. Tunggu sampai ini online, tunggu sampai nalarnya online gitu ya biasanya. Caranya seperti itu kalau saya ya. Tunggu sampai dia online, oke. Boba itu dia kalorinya tinggi banget. Hari ini aku aktivitasnya kan minim. Aku nggak olahraga hari ini. Jadi kalau aku harus minum boba sebanyak 300 kalori, aku harus olahraga, aku harus menghabiskannya. Gimana aku mau menghabiskannya? Sementara kalau aku mau minum boba itu, nanti aku udah nggak punya jatah makan lagi, jadi aku nggak kenyang. Minum cuman puas tok tapi nggak kenyang, jadi nanti pasti masih menuntut makan lagi. Daripada saya menyesal, mending saya memilih nggak aja, ambil air putih minum, itu nanti udah sembuh. Oke, biasanya rasa keinginannya, rasa pengennya, rasa itu ngidamnya itu nanti sudah hilang dengan sendirinya. Jadi ketika jenengan pengen melihat orang dagang boba gitu ya, langsung aja ambil nafas panjang, hadirkan nalar. Oke, biarkan nalarnya berpikir dulu. Oke, online. Ingat semua input yang sudah jenengan masukkan, semua input yang sudah jenengan dengarkan dari diet mukbang 1 sampai diet mukbang 10 kemarin, oke? Sudah jenengan masukkan semuanya. Oke. Kemudian segera ambil air putih, minum. Itu nanti biasanya sudah beres. Jenengan udah nggak punya keinginan untuk mau beli itu boba-boba itu lagi. Biasanya seperti itu. Apakah saya masih pengen minum minuman seperti itu? Ya tentu saja. Kalau pengen itu ya selalu ada keinginan. Tapi saya selalu mengendalikan emosi saya. Ya, saya selalu ambil nafas. Oke, kemudian online kan nalar. Kemudian minum air putih sebanyak-banyaknya, langsung 500 cc. Dijamin itu nanti sudah nggak pengen lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang tubuh kita untuk bekerja itu dia butuh air. Karena darah kita itu sebagian besarnya air. Otak kita sebagian besarnya juga air. Keseluruhan tubuh kita itu bahkan hampir 80%-nya adalah air. Jadi kalau jenengan tidak ganti dengan cadangan air dari luar, itu nanti tubuh kita jelas akan error. Pernah nggak jenengan ngerasain, kalau kita sedang dehidrasi, misalnya puasa, ada yang suka puasa sunnah ya. Saya pecinta puasa, saya kalau puasa sunnah itu,
kalau keadaannya panas kayak gini ya, ini kan ini shootnya itu bulan Oktober ya, bulan Oktober 2023. Itu memang musim panasnya panjang banget, jadi setiap hari itu kayak keluar keringat terus, dehidrasi siang malam. Oke. Terus akhirnya karena malamnya saya nggak cukup minum air, kan seharusnya kalau besok mau puasa saya harus minum air double kan, harus minum air double untuk persediaan cairan saya di pagi harinya. Nah, kalau saya tidak cukup minum air itu biasanya saya akan dehidrasi. Karena saya juga tetap olahraga juga walaupun hanya latihan beban tanpa kardio, okay? Nah, itu tetap saya dehidrasi. Nah, kalau keadaan dehidrasi itu nanti apa yang terjadi? Jangan dengan pikir dehidrasi terus kita cuman tidur doang terus nanti sembuh gitu ya. Enggak, sayang. Itu berpengaruh ke mental kita, ke pikiran kita. Pernah nggak kalau kita puasa tuh ya, kita kayak menyalahkan semua orang, kayak semua orang tuh kayak nggak peduli dengan kita gitu ya. Semua orang tuh kayak nggak peduli dengan kita. Kita kayak gampang tersinggung, gampang marah, gampang kepancing ya kalau kita puasa. Itu ya karena faktor air. Karena kita kekurangan air. Kekurangan air itu juga menyebabkan darah tinggi. Jadi kayak kita puasa tapi darahnya tinggi gitu, gampang marah, gampang kecentok, gampang tersinggung. Itu juga termasuk efeknya dari kekurangan air. Kalau jenengan kekurangan airnya itu setiap hari, nggak cuman kayak saya cuman pada waktu puasa doang gitu ya. Nah, apa yang terjadi kepada jenengan? Ya jenengan ya mentalnya jelas kena. Jenengan gampang tersinggung, bahkan depresi. Itu juga termasuk faktornya dari kekurangan air. Oke? Nah, ketika jenengan ada sinyal-sinyal tentang ini haus. Nah, di sini saya ini dari bukunya Dr. Tan, sudah pernah baca bukunya Dr. Tan, Nah, tanda-tanda awal haus itu kita itu merasa lelah, capek. Siapa tahu jenengan capek. Dulu kan saya sudah pernah bahas ya. Jenengan nggak ngapa-ngapain, aktivitas juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, kan beda dengan saya mengurusi kandang, saya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa rewang, tanpa pembantu. Saya beraktivitas, saya selalu olahraga teratur 1,5 jam setiap hari. Cuman 1 minggu cuman libur 1 hari tok, Nah, itu kalau saya capek gitu ya wajar gitu ya. Tapi kalau jenengan nggak ngapa-ngapain, kerja di kantor ya cuman duduk-duduk di depan komputer doang gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Nah, kerjaan rumah juga udah dikerjain pembantu misalnya. Kok jenengan bisa capek, lelah? Itu kenapa? Padahal secara kalori ya misalnya tubuh jenengan nggak mengeluarkan kalori banyak, bahkan apa yang jenengan masukkan sama yang jenengan keluarkan itu lebih banyak yang jenengan masukkan. Tapi kalau jenengan merasa capek, hati-hati, kemungkinan itu juga jenengan bisa jadi jenengan kekurangan air, sayang. Coba dicek. Nah, kemudian yang kedua, wajahnya kayak terbakar, memerah gitu, Jadi nggak cerah, nggak merona, nggak mengkilap, nggak putih gitu loh. Saya nggak pernah pakai ini loh. Saya itu nggak pernah pakai skincare yang aneh-aneh gitu ya. Saya sama sekali nggak. Saya sekarang sudah hampir 40 tahun. Tapi saya menghindari semua produk-produk yang terlalu berefek tajam ke wajah saya gitu, Jadi saya kan akhirnya awet muda. Dari cuman minum air, dikasih pasokan air aja sama makanan-makanan yang bernutrisi. Itu nanti akan menimbulkan efek ke wajah jenengan dengan sendirinya. Karena kulit, wajah, dan semua kulit itu adalah bisa menjadi tanda atau sinyal bahwa tubuh jenengan dalam keadaan sehat. Kalau jenengan terlihat awet muda tanpa kerutan, terus ini juga kenyal gitu ya. Itu kan artinya tubuh jenengan dalam keadaan baik-baik saja. Beda kalau jenengan ya, makanya kan orang yang sakit atau orang yang kena penyakit parah itu kan bisa dilihat dari kulitnya juga, Orang-orang yang dehidrasi itu juga bisa dilihat kulitnya jadi kusam, gampang kena penyakit kulit, gampang kena iritasi. Nah, coba jenengan cek, kemungkinan besar jenengan juga dehidrasi. Kemudian tadi gampang merasa tersinggung, merasa marah, itu ngefek banget. Itu ada penelitiannya, Kemudian gelisah, merasa terkucilkan, merasa kesepian, depresi, terus kepala berat, sempoyongan gitu ya. Kayak jenengan kayak nggak bisa menikmati hidup gitu ya. Kenapa sih kok badanku tuh berat banget? Kemudian gangguan tidur
Bisa jadi jenengan yang terkena gangguan tidur bisa sembuh dari jenengan mencukupi kebutuhan airnya jenengan. Rasa tidak sabar, tidak bisa fokus, nafasnya jenengan pendek kayak orang sakit, padahal jenengan kondisi sehat dan tidak punya penyakit apapun dari paru-parunya, tidak ada riwayat apapun, tapi jenengan kalau nafas itu pendek-pendek gitu ya. Nah, itu bisa jadi jenengan juga kekurangan air. Ngidam, kopi, teh, soda, alkohol. Nah, coba itu dikasih air dulu sebelum jenengan minta yang kayak gitu, minta air-air yang aneh-aneh yang nggak berguna untuk tubuh kita. Oke? Mimpi tentang ini juga ada, dokter Tan bilangnya mimpi tentang sungai, laut. Karena saking tubuh jenengan itu minta air kepada jenengan sampai dia masuk ke alam bawah sadar jenengan, masuk ke dalam mimpi jenengan dikasih mimpi sungai, laut. Sebenarnya tubuh jenengan tuh pengen ngomong sama jenengan, ini loh aku butuh air. Kenapa sih kamu gak kasih aku air gitu ya? Nah, coba teman-teman didengarkan tubuhnya. Jenengan kalau apa? Kalau terbiasa mendengarkan maunya tubuh, itu nanti tubuh jenengan sebenarnya akan ngasih tahu terus apa yang dia mau, apa yang dia minta. Cuman karena mungkin kita terlalu mentulikan telinga kita untuk tubuh kita, jadi kayak kita nggak dengerin apa yang dimau tubuh, okay? Nah ini gunanya air untuk tubuh kita itu untuk apa sih ya? Dia membantu dalam produksi hormon tidur, melatonin. Itu sangat dibutuhkan air di sana. Dia membuat kita konsentrasi. Dia adalah yang pengangkut yang terbaik daripada air minum yang lain. Dia nggak ada efek samping sama sekali. Yeah. Nah, dia bisa menurunkan stres, kegelisahan, depresi, mengembalikan irama tidur yang normal. Jenengan yang irama tidurnya yang tidur tuh kayak nggak tidur gitu ya. Coba itu airnya dipenuhi terus setiap hari. Nah, kulit seperti yang tadi saya bilang ya, kulit bisa menjadi lebih lembut, kilau, matanya juga bercahaya gitu ya. Terus dia juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan memerangi infeksi. Dia juga memisahkan rasa haus dan lapar. Okay. Jadi dia juga mencegah kepikunan karena otak kita itu sebagian besar air. Jadi kalau nggak jenengan ganti, nanti itu otaknya ya nggak bisa kerja dengan maksimal, makanya nanti gampang pikun ya teman-teman ya. Nah, sebegitu besar efeknya kekurangan air yang kita ketahui, coba itu dimasukkan ke dalam nalarnya, buat ngisi ini nalarnya. Jadi suatu saat nanti kalau emosi itu datang, ketika kita melihat ada air boba, ada air kopi, ada air teh dan lain sebagainya, itu nanti ketika dia emosi, selalu kan emosi yang pertama kali bermain, guys. Nah, ketika kita ambil nafas, itu diingat-ingat. Jangan sudah tahu ilmunya air itu apa, berapa kebutuhannya, kenapa kok tubuh kita itu butuh air, gitu ya. Karena tidak bisa produksi air. Beda dengan kalau kita makan, kita kelaparan. Seharusnya kita lapar sama kita dehidrasi itu lebih aman kalau kita lapar. Kalau lapar, itu tubuh kita sudah punya cadangan makanan ya, lemak ya. Tapi kalau tubuh kita haus, dehidrasi, mati sayang. Kita nggak makan selama 7 hari, misalnya kita tersesat di hutan selama 7 hari, selama tubuh kita masih punya cadangan makanan, yaitu lemak, itu kita nggak akan mati selama kita masih bisa minum air putih. Tapi kalau kita tersesat di hutan, tidak ada air sama sekali yang bisa diminum, itu yang bikin orang tersesatnya itu meninggal. Karena kekurangan air itu fatal akibatnya untuk tubuh kita.